Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terjadi kesalahan sistem, maka akan saya upload ulang materi perkuliahan kita, melanjutkan materi kuliah di kaedah-kaedah hukum Islam. Jadi ada 5 kaedah pokok di dalam kaedah hukum Islam. Kalau kaedah cabangnya cukup banyak, ada sekitar 40 lebih. Nanti yang akan kita bahas adalah kaedah-kaedah pokok daripada hukum Islam. Guna kaedah pokok daripada hukum Islam ini adalah untuk menjadi acuan dalam menggali sumber hukum. Dalam tanda kutip, masalah-masalah kontemporer yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka menyelesaikannya atau mencari hukumnya bisa melalui 5 kaedah pokok ini. Yang pertama namanya adalah Al-Umuru bil Maqasid. Al-Umuru bil Maqasid ini maknanya adalah segala sesuatu ditentukan berdasarkan niat. Jadi di dalam hukum Islam itu, sebelum memberikan putusan haram atau halal, sah atau tidak sah, kemudian bersalah atau tidak, dipidana atau tidak seseorang, maka ukuran yang pertama harus dicari adalah niatnya. Contoh kasusnya adalah ada 2 orang yang sama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan. Pelaku pertama membunuh seseorang karena membela diri atau dalam keadaan terpaksa akibat hartanya ingin dirampok atau jiwanya ingin direnggut, atau seorang perempuan yang ingin diperkosa, lalu dia melakukan pembelaan sehingga terpaksa membunuh orang tersebut. Yang kedua, kasus kedua adalah ada seseorang yang memang betul-betul sengaja punya niat untuk membunuh, ya kan? Jadi karena ingin menghabisi nyawa seseorang itu dengan sengaja, maka berdasarkan kaidah fikih, kasus pertama tidak bisa langsung dihukum kisos seperti pidana pokok di dalam Islam, karena dia melakukan tindak pidana pembunuhan itu dengan niat tanpa sengaja. Berbeda dengan yang kedua, karena dia melakukan memang dengan niat sengaja, maka tentu sanksi yang diberikan kepadanya adalah sanksi pidana pokok, yaitu kisos. Nah, itu adalah contoh kaidah pertama, al-umuru bil maqasid, ya. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisak. Kaidah hukum Islam yang kedua namanya adalah al-yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu tidak dihilangkan dengan suatu keraguan. Maksudnya apa? Jika seseorang berada di dalam posisi dilematis antara yakin atau ragu, maka yang harus diambilnya adalah posisi yakin. Contoh kasus, ada seseorang yang sudah berwudu, namun dia ragu apakah wudunya itu batal atau tidak, maka keraguan itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah keyakinannya. Maka dalam tanda kutip, mana yang lebih yakin dia, batal atau tidak wudunya, maka itulah yang dipakai. Al-yakinu la yuzalu bisak, keyakinan itu tidak menghilangkan suatu keraguan. Kaidah yang ketiga namanya adalah al-musyaqqatu tajlibu bitaysir. Musyaqqatu tajlibu bitaysir, kesulitan itu menghilangkan suatu kesulitan itu menghendaki suatu kemudahan. Jadi hukum Islam itu sifatnya sangat dinamis. Berdasarkan kaidah yang ketiga ini, maka setiap orang yang berada dalam posisi kesulitan, ya, berada dalam posisi masyaqqah, maka hukum asal itu gugur pada dirinya. Contoh, pada prinsipnya orang kalau sholat itu syaratnya harus berdiri, ya. Namun
karena dia ada kesulitan, ada sesuatu sebab masakoh yang membuat dia tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk. Atau dia juga tidak bisa duduk, maka yang bisa adalah berbaring, boleh sah sholatnya. Ya, itu contoh kaidah yang ketiga, al-musyaqqatu tajlibu bit-taysir. Atau misalnya pada prinsipnya riba itu hukumnya haram, namun karena tidak ada lembaga finance atau tidak ada lembaga keuangan baik bank dan non bank yang mempraktekkan sistem ekonomi syariah, maka masyarakat di suatu negara, di suatu daerah itu boleh bertransaksi melalui sistem konvensional. Al-masyaqqatu tajlibu bit-taysir. Ada kesulitan, ada kepayahan. Kemudian kaidah yang keempat namanya adalah ad-daruru yuzal. Ya. Ad-daruru yuzal agak mirip dengan kaidah yang ketiga. Ad-daruru yuzal ini maknanya adalah kesulitan itu menghilangkan, kemudaratan itu menghilangkan hukum pokok. Seseorang yang berpenyakit lalu oleh diagnosa dokter obatnya haruslah minuman yang mengandung alkohol, maka tentu minuman yang mengandung alkohol itu yang awal hukumnya adalah haram, tentu tidak haram lagi baginya karena ada darurahnya, ya, ada sebabnya dia untuk melakukan itu. Jadi kembali agak mirip dia dengan kaidah yang ketiga, namun konteksnya berbeda. Kalau tadi ada masyaqqah, ada sesuatu hal yang menghilangkan hukum pokok, kalau ini memang ada kesulitan, ada kemudaratan yang menghendaki gugurnya hukum pokok. Kemudian yang kelima atau kaidah terakhir yaitu al-adatul muhakkamah. Ya, sekali lagi al-adatul muhakkamah. Al-adatul muhakkamah ini maksudnya adalah adat atau kebiasaan itu bisa jadi pertimbangan hukum di dalam hukum Islam. Contoh, di Arab yang biasa dipakai itu adalah jubah atau gamis. Nah, uruf di Indonesia, adat di Indonesia malah yang dipakai itu adalah kain sarung. Nah, apa hukumnya memakai kain sarung? Boleh, karena dia tidak melanggar syariat. Karena uruf yang dimaksud dalam kaidah yang kelima ini adalah adat kebiasaan suatu masyarakat yang tidak menyalahi hukum syariat. Jadi memakai kain sarung sah-sah saja, memakai celana panjang sah-sah saja, karena itu tidak menyalahi hukum syariat. Adat yang menyalahi hukum syariat tentu tidak bisa dipakai, sedangkan adat yang tidak menyalahi hukum syariat itu tentu tidak bisa dipakai. Oke? Ini dia 5 kaidah pokok. Al-umuru bil maqasid, al-yakinu la yuzalu bis-syak. Kemudian yang ketiga al-musyaqqatu tajlibu bit-taysir. Yang keempat ad-daruru yuzal, dan yang kelima yaitu al-adatul muhakkamah. Kita lanjut di materi berikutnya. Oke.